Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tias Dwi Andriani, Umi Lailatus Sa'adah, dan Beratun Umah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapatkan tekanan dari pihak penjajahan. Namun, dengan semangat jiwa patriotisme dan semangat jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajahan dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Jepang awalnya memprioritaskan umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, utamanya Syiar Islam. Hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II. Terbukti, setelah Jepang mendapatkan tekanan dari sekutu, Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Materi yang kedua yaitu tentang kebijakan Jepang terhadap agama Islam. Misi khas dari kebijakan pendidikannya tidak lain adalah melipangkan bangsa dan umat Islam di Indonesia, dalam arti pengalihan budaya dari akal ke Indonesiaan ke urut budaya Nippon, sebagaimana yang dilakukannya pada Manchu, Korea, dan Formosa atau Taiwan sebelum Perang Dunia II. Pemerintah Nippon hanya mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua dalam komunikasi, tak terkecuali dalam pendidikan, bertujuan untuk menghilangkan pengaruh penjajah Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia dari berbagai aspek. Bagi Jepang, ulama merupakan alat yang paling efektif untuk menyebarkan pengaruh di masyarakat pedesaan. Jika didik, orang-orang Jepang bersikap yang berlawanan dengan kolonial Belanda, mereka mengakui dan berusaha untuk memanfaatkan kondisi kaum ulama di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pendidikan dasar Kokumin Gakko atau sekolah rakyat, lama studi 6 tahun, termasuk SR adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Pendidikan lanjutan terdiri dari Soto Chugakko, sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun, dan Koto Chugakko, sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. Pendidikan kejuruan mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Pendidikan tinggi mencakup perkuliahan yang bersifat rasional, sosialisasi yang tinggi, serta berpikir kritis. Perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Dan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penulisan maupun perkataan, mohon dimaafkan, dijadikan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.